Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan disegarkan bersama oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Saya beri tema di pagi ini dengan tema jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Bapak Ibu, kita baca bersama dalam Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini ada dua jalan, ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Mana yang mau kita pilih? Yang lebar api dan jiwa kita akan mati, tetapi yang sempit hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah sebuah lagu sekolah minggu yang sampai sekarang ini Bapak Ibu saya masih ingat. Walaupun lagu ini terkesan sangat sederhana, namun sebenarnya lagu ini sangat penuh dengan makna ketika kita merenungkannya. Sebuah lagu yang mengajarkan tentang pilihan yang harus diambil oleh setiap kita dalam menjalani kehidupan. Jalan yang lebar menggambarkan jalan kehidupan yang besar, menyenangkan, tidak usah susah sehingga mudah untuk dilalui. Tapi jalan yang sempit Bapak Ibu menggambarkan sebuah jalan yang sukar, sulit untuk dilalui, bahkan ada kecenderungan untuk tidak menyenangkan, tapi ujungnya sebuah kehidupan yang bahagia Bapak Ibu. Lalu kedua jalan ini diperhadapkan kepada kita, dan kita harus memilih salah satu jalan. Bukankah dalam kehidupan kita sebagai manusia juga sering diperhadapkan pilihan seperti ini Bapak Ibu? Dan kecenderungan kita sebagai manusia adalah memilih jalan yang lebar. Kita sebagai manusia mau jalan yang instan, jalan yang enak, jalan yang lurus-lurus saja. Mengapa kita sering memilih jalan yang lebar? Hal ini terlepas dari hati kita Bapak Ibu, hati yang memiliki kecenderungan untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang enak. Hati kita mencari jalan yang mudah dan menyenangkan diri sendiri dibandingkan jalan yang sukar, ribet dan tidak menyenangkan. Coba kita perhatikan dalam bacaan Alkitab kita Bapak Ibu, di dalam Ulangan. Dalam kitab Ulangan Bapak Ibu, Musa memberikan nasihat yang ditunjukkan kepada generasi muda Israel sebelum dia meninggal. Pada kitab Ulangan pasal yang 1 sampai pasal yang ketiga, Musa menceritakan tentang hati orang Israel yang tidak taat kepada Allah serta keluar dari tanah Mesir. Mereka memberontak kepada Allah, dan karena diberikan jalan yang memberontak kepada Allah karena diberikan jalan yang sukar. Padahal di tengah perjalanan sukar Bapak Ibu mereka jalani, Allah tetap menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bahkan beberapa mujizat Allah kerjakan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, Allah menjanjikan tanah perjanjian yang melimpah dengan susu dan madu, asalkan mereka tetap mau setia dan taat kepada Allah. Tapi tetap saja hati mereka itu tidak puas Bapak Ibu, dan mereka mendapatkan yang enak tanpa harus bersusah payah. Tetapi hati mereka mau yang enak-enak saja Bapak Ibu. Musa tidak ingin agar generasi berikutnya tidak mengikuti generasi sebelumnya yang tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Musa kembali mengingatkan tentang hukum-hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel untuk menaati perintah Allah agar mereka mendapatkan keselamatan dan mendapatkan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka. Bapak Ibu, tidak mudah
untuk menaati seluruh hukum-hukum tersebut. Dan itulah jalan sempit Bapak Ibu yang harus mereka lakukan agar mereka selamat. Generasi muda Israel diberikan pilihan agar mereka mengikuti para pendahulu mereka yang memilih jalan lebar dengan tidak taat kepada Allah, atau memilih jalan yang sempit dengan taat kepada Allah. Bapak Ibu, ini yang ada dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Tuhan berikan manusia itu kehendak bebas, tapi bukan berarti manusia dengan seenaknya mengatur hidup ini, seenaknya untuk mengatur hidup seakan-akan hidup mereka ini tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Mari kita mengingatkan ini, bahwa jalan lebar menuju kepada kematian, tetapi jalan yang sempit menuju kepada kekekalan. Bapak Ibu, ini yang harus menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita, refleksi. Ini menjadi refleksi diri dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemanakah tujuan hidup kita saat ini? Dan apakah kita mau membayar harga untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk memilih untuk hidup di jalan-jalan yang sempit? Dan mari Tuhan mau senantiasa menolong setiap kita untuk kita memilih jalan yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bijaksana dalam menentukan tujuan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita memilih untuk berjalan di jalan yang sempit. Maukah kita setia? Tantangan apapun yang kita perhadapkan, maukah kita tetap taat kepada Tuhan? Kiranya Roh Kudus senantiasa berperkara dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan mari kita berjalan di jalannya Tuhan, jalan yang sempit. Kita berani bayar harga, kita menyalipkan daging kita, hidup dalam iman, melewati pencobaan dengan sabar, menjalani kehidupan dengan polanya Tuhan, sehingga kita berbeda dengan dunia ini. Hikmat hari ini yang kita ambil dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, selalu ada dua jalan, yaitu sistemnya Tuhan, dan sistemnya manusia. Yang satu agama, kasih karunia Tuhan, yang satu hasil kerja manusia. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Semoga perenungan firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan dan menuntun setiap kita. Pilihlah jalan yang sempit, karena jalan sempit itu menuju kepada kekekalan hidup yang bahagia. Tetapi jalan yang lebar itu adalah api yang akan mematikan jiwa kita dan menuju kepada kebinasaan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menuntun setiap kita, menguatkan setiap kita, dan mengarahkan jalan kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.